Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfiana Sihombing dengan NIM 0306182080 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran tematik terpadu bagian Prota. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Poin pertama, poin A, perencanaan pembelajaran tematik terpadu. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu yaitu sebagai suatu proses kerjasama, tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Sesuai ketentuan pada standar proses Permendikbud RI nomor 65 tahun 2015 bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi, sebelum disusun RPP tematik terpadu, maka tugas pertama yang harus dikerjakan yaitu mengembangkan silabus. Adapun fungsi perencanaan pembelajaran tematik terpadu, yang pertama, fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Langsung masuk ke pembahasan yang kedua, poin B, perencanaan pembelajaran tematik Prota. Prota merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh peserta didiknya. Adapun tujuan pembuatan program tahunan atau Prota dalam perangkat pembelajaran adalah untuk menata materi secara logis. Lalu poin kedua, sistematis dan hierarkis mendistribusikan alokasi waktu setiap pokok bahasan. Poin ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Adapun langkah-langkah Prota yaitu yang pertama, menelaah jumlah tema dan subtema pada satu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah mingguan belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam suatu subtema. Bagian selanjutnya yaitu langkah penyusunan program tahunan. Hitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, banyaknya pekan dalam setiap bulan. Yang kedua, jumlah pekan efektif per bulan atau pekan di mana terjadi KBM. Poin ketiga, jumlah pekan tidak efektif atau pekan di mana tidak terjadi KBM, misalnya HUT sekolah dan hari libur. Yang keempat, total pekan, pekan efektif, pekan tidak efektif per tahun, hitung alokasi waktu per semester. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai kelebihan dan kelemahan dari Prota itu sendiri. Jadi, poin dari kelebihan Prota yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran menjadi terarah. Baru yang kedua, tepat sasaran, dan yang ketiga, tujuan pembelajaran akan tercapai. Namun di samping itu, ada juga kelemahan dari Prota. Kelemahan yang pertama, adanya revisi
rencana. Lalu yang kedua, tindakan kepada peserta didik. Yang ketiga, observasi terhadap peserta didik. Dan yang terakhir adalah refleksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan.